Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase. Dan sebelum kita memulai tadarusan Alkitab kita, saya berharap semua dalam kondisi sehat, diberkati Tuhan, terus semangat, antusias. Kita masih diberikan hidup, maka jangan sia-siakan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih menyenangkan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh tadarusan lagi, kami sehat senantiasa, semua karena anugerah Tuhan. Maka ajar kami kebenaran-Mu sehingga kami semakin paham tentang bagaimana kami harus menjadi pribadi yang bisa memberkati banyak orang dan bisa menyenangkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan membahas tadarusan Alkitab dari surat Roma pasal yang ke-10. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, ada bantuan di depan surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-10, ayat yang pertama. Sama-sama kita baca, saudara ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kalimat yang singkat dari ayat 1 sampai 3, tapi bernuansa yang sangat dalam kalau menurut saya. Jadi kita memang seringkali kita kesal juga ya sama orang yang memahami Alkitab itu secara picik, secara sempit gitu ya. Saya ya sebagai orang yang sedikit tahulah soal Alkitab gitu ya. Kadang-kadang kesel juga kalau ada orang yang menafsirkan Alkitab tuh kayaknya semaunya sendiri. Dengan embel-embel pendeta di nama depannya, di depan namanya, pastor di depan namanya, gelar-gelar teologi di belakang namanya. Banyak orang saya lihat itu sembrono, entah tidak berpengetahuan kah atau memang nggak pernah menganggap atau nggak pernah respect sama Alkitab atau firman Tuhan itu, sehingga mereka tuh kayaknya santai aja gitu kalau menafsirkan sesuatu yang jelas-jelas kalau benar-benar mengikuti kaidah ilmu tafsir ya tidak tepat gitu ya saudara ya. Apalagi banyak orang di luar sana yang ngakunya berkhotbah, ngakunya pekabar Injil, ngakunya pelayan Tuhan, sedang memberitakan firman Tuhan, tapi isi materinya tuh kesaksian yang bahkan sulit untuk bisa dipahami atau dipercaya. Kayak belum lama saya lihat ada orang masuk kirim ke linknya ke saya gitu ya. Pasti coba lihat ini, ada pendeta bilang dia ke surga, dia ke neraka, dan lihat ada pendeta-pendeta, disebutkan pendeta-pendeta yang belum lama meninggal, yang kebetulan saya sangat dekat, dan dia katakan di neraka katanya. Saya bilang dalam hati saya, Tuhan kok ada orang seperti ini ya. Saya berani hakul yakin saudara itu adalah penyesat ya. Karena apa namanya, kalau kita belajar Tuhan ya, belajar mengenal Tuhan lewat firman-Nya, Tuhan tuh berkarya nggak begitu. Nggak pernah Tuhan berkarya begitu ya.
Ya, ya. Itu hanya orang yang mencari sensasi, ya, mencoba mendompleng sebuah peristiwa di mana belum lama ada hamba Tuhan yang punya nama besar yang meninggal, kemudian dia pakai itu, ya, dia katanya ke neraka dan lihat pendeta itu minta tolong, minta maaf dan lain sebagainya. Kalau bagi saya, kenapa saya sangat yakin itu penyesat, ya, karena coba dicek aja latar belakangnya dia siapa, ya. Apa track record pelayanannya? Berapa lama dia sudah melayani Tuhan? Konsistensinya bagaimana? Ya, apa yang sudah dia kerjakan untuk Tuhan? Berapa banyak orang yang sudah dia bawa kepada Tuhan dan lain sebagainya. Sebab percayalah sama saya, saudara, tidak mungkin ada orang yang dipakai Tuhan begitu saja, ya, tanpa Tuhan perhitungkan track record di belakangnya. Bahkan Saulus pun, saudara, baik-baik baca ketika dipakai Tuhan dengan luar biasa, itu dia sudah melewati waktu 3 tahun dulu untuk berdiam diri. Nggak ujuk-ujuk dia baru kemarin bertobat terus langsung dipakai Tuhan sedahsyat yang kita bisa baca di Kisah Rasul dan di surat-surat penggembalaannya. No, 3 tahun. Dan 3 tahun itu kita tahu latar belakang Paulus sebelumnya sudah menjadi seorang Farisi, ahli Taurat. Saat itu belum ada perjanjian baru, dia khatam dalam perjanjian lama. Jadi orang ini memang sudah dipersiapkan Tuhan. So kalau tiba-tiba ada orang antah berantah, ya, baru setahunan, 2 tahunan ini kita kenal karena jadi pengkhotbah YouTube gitu. Terus kita nggak tahu siapa dia, ya, pelayanannya gimana, gerejanya apa, jemaatnya seperti apa, kesaksian hidupnya seperti apa, terus orang ini ngomong seperti itu terus didengar, ya, yang dengar yang agak sedeng kalau menurut saya. Dan saya nggak mau saudara yang mendengarkan saya, yang mengikuti saya, jadi orang Kristen yang gampang dibodohi oleh hal-hal seperti itu. Dan yang saya mau katakan, saudara, ya, kita kalau melihat ada orang yang berbeda pendapat begitu, ya kita harus gimana ya, satu sisi sedih gitu ya, marah gitu ya, tapi kita harus mengasihi juga gitu ya. Jadi saya bilang sama orang yang japri saya itu, ya sudahlah, bawa dalam doa saja, ya, tidak perlu diperpanjang, tidak perlu diperdebatkan, ya, ya biarkan waktu nanti yang menguji, ya. Karena memang saudara, banyak orang hari-hari ini di akhir zaman itu ingin membuat kebenarannya sendiri, versi mereka sendiri. Mereka tidak mau belajar dari sejarah. Mereka tidak mau memperlengkapi diri dengan sungguh. Mereka, maafkan saya ya, saya orang Pentakosta dan karismatik, jujur saja. Sedihnya saya, orang-orang yang model-model begini tuh banyak yang mengaku alirannya sama dengan saya. Yang penting Roh Kudus lah. Yang penting sudah diurapi Roh Kudus, kira tata. Come on, saudara. Tuhan tuh ketika memilih seseorang, tentu dia akan membawa orang itu untuk diperlengkapi lebih lagi. Jadi saya berharap buat program ini tuh agar saudara, meskipun awam secara teologi ya, saudara, karena membaca Alkitab setiap hari punya kepekaan, ketajaman, intuisi, ya, sehingga ada khotbah model bagaimana, ada model pengkhotbah kayak gimana, kita langsung tahu ini benar apa tidak. Ya. Sebab kalau saudara nggak punya keintiman dengan Tuhan, dengan sering membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kepekaan itu nggak mungkin ada, saudara. Ya kau mungkin pintar secara teologi ya, tapi kau nggak punya kepekaan, sehingga ketika kau haus akan teologi ya, kau bisa disesatkan oleh orang-orang yang mengajarkan sepertinya teologi yang benar, tapi itu adalah sesuatu yang diselewengkan. Kenapa? Karena kau tidak punya kepekaan, intuisi tadi, wisdom tadi, ya. Dan di akhir zaman itu kita paling penting harus punya roh yang bisa membedakan roh, saudara. Karena nabi palsu akan banyak, penyesat akan banyak, guru palsu akan banyak. Sama ketika saudara dengar saya
saudara tidak akan tahu saudara sedang disesatkan saya atau diajar kebenaran oleh saya. Kalau saudara pada dasarnya sudah ngefans sama saya, ya saudara pasti berpikir yang saya ajarkan itu benar. Tapi kalau saudara baru dengar saya, saudara mungkin bisa tergoda untuk mengatakan yang saya ajarkan itu salah. Makanya daripada kita salah dalam berpikir, salah dalam melihat seseorang, saudara harus membangun kepekaan. Makanya program ini saya buat supaya saudara baca Alkitab. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan dengan membaca Alkitab, tahu firman Tuhan saja yang membuat saudara punya kepekaan itu. Saya belum lama ketemu sama orang yang mengatakan, wah, untuk pelayanan tuh paling penting doa, puasa, penyembahan. Doa, puasa, penyembahan. Doa, puasa, penyembahan. Saya satu sisi tidak mau membantah. Ketika saya dengar beberapa rekan itu, iya penting Pak ya, doa, puasa, penyembahan. Saya berkata iya. Tapi kenapa nggak ada yang disebutkan dengan Alkitab? Sebab orang kalau doa, puasa, ya, dia berusaha membangun rohnya, dan rohnya itu jadi terbangun. Tapi seberapa lama roh itu terbangun? Nah, roh itu kan harus dikasih makan, saudara. Ketika kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Roh Kudus mungkin akan bernyala dalam diri kita. Tapi pertanyaannya, sampai berapa lama Roh Kudus itu bernyala dalam diri kita? Roh Kudus itu harus diberi makan juga. Roh kita yang sedang terbangun itu juga harus diberi makan. Dan supaya roh kita diberi makan yang benar, supaya Roh Kudus juga diberi makan yang benar oleh asupan yang kita masukkan ke dalam diri kita, maka satu-satunya yang bisa membuat mereka bertumbuh dengan sempurna dalam diri kita ya adalah firman Tuhan. Karena satu DNA dengan mereka, satu spirit dengan mereka. Orang bisa doa puasa, tapi kalau nggak didalamkan dengan nggak membaca firman Tuhan, nggak mendalami firman Tuhan, ya ketajamannya itu dipertanyakan. Apa dasarnya, saudara? Ketika dia mengusir setan, dia mungkin punya kuasa. Pertanyaannya, kuasa siapa itu? Ketika dia melayani, ukuran-ukurannya itu ukuran apa? Nah, semua yang kita bangun dalam pelayanan itu ukurannya harus Bible, harus Alkitab, back to the Bible. Jangan subjektif. Sehingga nanti akan liar, seperti bola liar. Ada orang karena kepekaan, dapat spirit, dapat inspirasi, menyembuhkan orang pakai daun lontar misalnya. Mungkin sembuh pada saat itu, pada momen itu, Tuhan pakai itu semuanya. Tapi kemudian karena sembuh, karena ada mujizat, maka dia kemudian melakukan terapi daun lontar itu kepada semua orang yang datang kepadanya minta didoakan. Ini nggak benar, saudara. Kenapa saya berani yakin nggak benar? Karena nggak ada dalam dasarnya. Di Alkitab itu nggak ada dasarnya. Saudara mungkin bisa berkata, ya daun lontar kan di Indonesia, Pak. Di Timur Tengah dulu ya nggak ada. Oke, saudara mau membawa pikirannya ke sana. Daun lontar atau pohon lontar nggak ada di Timur Tengah. Yang ada di Timur Tengah apa? Daun apa? Daun ara? Daun zaitun? Pernah nggak di Alkitab Tuhan pakai nabi dengan model pelayanan menggunakan daun zaitun, daun ara, daun anggur, apalah sebutan daun-daunan yang ada di Timur Tengah? Tidak ada. Jadi, kalau kita punya kepekaan yang benar, kita akan langsung tahu ini spirit yang benar apa tidak, saudara. Silahkan lanjutkan doa puasa saudara. Silahkan saudara memuji, menyembah Tuhan, itu bagus. Tapi jangan lupakan yang terpenting. Alkitab saya mengatakan imanmu tumbuh hanya dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan dari doa, bukan dari puasa, bukan dari penyembahan. Maka orang yang gak pernah baca Alkitab, yang gak pernah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kalaupun dengar firman Tuhan, ya dia cuma dengar khotbah doang, dia gak pernah mau baca sendiri. Sedangkan khotbah itu tafsir. Bisa salah. Maka percayalah saudara tidak akan pernah sampai pada kedewasaan iman. Dengarkan saya. Nggak akan pernah sampai. Lanjut ya.
kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Karena kebenaran, tapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada pembedaan antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, saudara, banyak orang di luar sana tuh haus sebenarnya. Cuma mereka tidak tahu harus minum apa. Mereka lapar sebenarnya, tapi mereka tidak tahu makanan apa yang bisa memuaskan dirinya. Disinilah kebenaran firman itu menjadi penting. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Berkali-kali saya bilang, yang paling utama adalah beriman kepada Kristus. Dengan beriman kepada Kristus, kita dibenarkan. Seperti Abraham dibenarkan karena percaya kepada Allah. Jadi, kita harus belajar hari ini, saudara, untuk bisa memiliki iman kepada Kristus dengan penuh, dengan sempurna. Sehingga firman itu dekat dengan kita. Ya, ada di mulut kita, di dalam hati kita. Ya. Jadi, iman itulah yang kita beritakan kepada banyak orang. Iman yang kita imani itulah yang kita sampaikan kepada orang sebagai kabar baik. Nah, untuk itu saudara harus memulainya dengan mau menjadi orang yang diutus oleh Tuhan. Saudara, gereja dalam bahasa Yunaninya itu ekklesia artinya. Dalam bahasa Portugis yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia gereja itu igreja. Gereja. Yunaninya ekklesia. What the meaning of ekklesia? Apa artinya ekklesia? Apa artinya gereja itu secara harafiah? Gereja, ex itu keluar. Klesia itu dipanggil. Jadi gereja, saudara dan saya, orang percaya itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Seperti Israel dipanggil keluar dari Mesir. Seperti Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari sanak keluarganya. Itulah definisi orang yang percaya. Definisi gereja. Definisi umat Tuhan yang sebenarnya. Orang atau bangsa yang dibawa keluar. Kita ini dibawa keluar kemana, Pak? Dibawa keluar dari dunia ini. Dari pengaruh dunia ini, dunia yang jahat ini kita dibawa keluar untuk dijadikan umatnya. Nah, setelah saudara mau dipanggil keluar, maka saudara akan diperlengkapinya untuk apa? Diutus. Untuk apa? Jadi berkat. Israel dipanggil keluar dari Mesir, kemudian Tuhan berjanji bahwa kalian harus jadi berkat bagi dunia ini. Abraham dipanggil keluar dari sanak keluarganya, tinggalkan mereka semua. Dan kemudian diberi tugas untuk jadi berkat bagi semua manusia. Lewat keturunanmu lah bangsa-bangsa akan diberkati. Jadi saudara harus jadi orang yang mau diutus Tuhan. Dengan saudara mau diutus, maka saudara akan mulai memberitakan dia, kan? Lewat kesaksian saudara, lewat firman ya seadanya yang saudara pahami kalau saudara memang belum punya pengetahuan yang dalam soal ilmu teologi. Tapi paling tidak kita mau mulai diutus dan memberitakan firman. Kalau kita sudah beritakan firman, maka akan ada orang yang mendengar firman yang kita beritakan.
Kemudian mereka kalau sudah mendengar firman yang kita beritakan pasti percaya karena firman yang ditaburkan tidak kembali sia-sia. Lalu kalau mereka sudah percaya, mereka bisa berseru kepada Tuhan. Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana mungkin mereka bisa berseru kepada Tuhan? Ketika mereka berseru, maka mereka akan berseru dalam nama Tuhan Yesus, Yesus, Yesus. Kaulah segalanya bagiku. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan mendengarkan kita dan Tuhan nggak peduli siapa yang berseru kepadanya. Mau orang Yunani kek, orang Yahudi kek, orang bersunat kek, orang kaya kek, orang miskin kek, kita yang berseru kepadanya pasti akan diberkati. Dan orang bisa diberkati oleh Tuhan jika kita mulai apa saudara? Ketika kita mulai mau diutus, ketika kita mulai mau membawa kabar baik bagi orang lain. Jadi inilah yang harus dipahami oleh setiap Bapak, Ibu, dan saya. Inilah yang harus jadi prioritas kita, tugas kita. Amanat agung terakhir Tuhan itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Paling tidak lakukan apa yang kita perbuat, apa yang bisa kita perbuat dan mudah kita untuk perbuat. Jangan melakukan atau merencanakan sesuatu yang sulit gitu loh saudara. Hari ini saya lakukan ini, bagi saya ini hal yang paling mudah. Ya, tadarusan Alkitab ini. Cuma buka ayat, terus saya berdoa, saya meminta tuntunan Roh Kudus, dan apa yang saya dapatkan saya bagikan kepada saudara lewat YouTube ini. Mudah. Lebih mudah jujur saja daripada saya misalnya harus buat program-program misalnya Living Wisdom. Ada waktu khusus saya harus observasi, saya harus mendalami ayat by ayat, buat materinya, terus buat PowerPoint-nya. Kalau seperti ini saya langsung saja. Tadi persiapan 5 menit, 10 menit, cari ayatnya, setting lampu, nyalakan komputer, ready langsung. Ya, memang ala kadarnya kalau boleh jujur. Saya tidak rekaman di studio, makanya ada suara kadang-kadang motor masuk, ya, suara burung-burung peliharaan saya masuk. It's okay lah. Ini yang bisa saya kerjakan hari ini. Karena waktu juga hari-hari ini seperti saya berkali-kali bilang, waktu saya tidak terlalu banyak. Ini sebelum saya pergi ke RS, ke rumah sakit lagi, untuk jaga orang tua, saya sengaja siapin waktu lagi. Semalam pas pulang saya rekaman, ini pagi-pagi saya rekaman lagi. Hanya punya 1 jam, saya gunakan ini. Nanti program ini didengar atau diikuti saudara, entah saudara yang mengikuti ada 10, 20, 100. Puji Tuhan bisa lebih dari 100. Itu berkat buat saya. Artinya apa yang saya kerjakan, saya yakin akan memberkati. Masa dari 100 yang nonton ini nggak ada satupun yang diberkati, gitu kan ya. Jadi paling tidak saya dapatlah 1 jiwa yang mau semakin bertobat kepada Tuhan. Dan jika saya lakukan setiap hari, maka dalam setahun saya dapat 365 orang. Dalam setahun. Ya. Dalam 10 tahun saya bisa dapat 3.000, 4.000-an orang. Dalam 20 tahun pelayanan saya bisa dapat 60.000 orang. Wah, 80.000 orang. Itu lebih dari cukup, saudara. Ya, maka saya continue aja buat seperti ini. Ya, masa 1 jiwa nggak ada yang bertobat atau dipulihkan atau semakin punya komitmen hidup benar kepada Tuhan lewat program saya ini? Pasti ada lah. Dan saya yakin kalau saya konsisten terus, meskipun badan ini letih lesu, ya, ketika saya selesai sebagai manusia nanti masuk ke pintu surga, ada tumpukan gunung yang seperti gunung yang berisi mahkota-mahkota yang Tuhan siapkan buat saya. Nah, saya kepengen saudara juga begitu. Maka kerjakan untuk Tuhan apa yang bisa kau kerjakan. Kalau hari ini kau masih ketakutan untuk menafsirkan Alkitab karena kau merasa kau orang awam, ya udah, bersaksi aja. Sesuai kapasitas saudara, apa yang kau rasakan campur tangan Tuhan dalam hidupmu, bersaksi. Lewat tulisan, share di Twitter, di Facebook, atau lewat video, share di Instagram, di YouTube, di Facebook. Banyak cara, saudara. Dan apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan disenangkan. Lanjut ya saudara ya. Ayat yang ke-16. Ketidakpercayaan Israel. Tapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu.
Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu kepada bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya berkata, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah, ini paradoks. Bangsa Israel begitu percaya diri tentang keselamatan yang sudah mereka dapatkan. Mereka percaya diri sudah melakukan hukum Taurat dan mereka yakin akan mendapatkan keselamatan. Padahal sudah berkali-kali dalam pasal-pasal sebelumnya dengan tahu hukum Taurat malah kita semakin tahu dosa. Semakin kita belajar Taurat, kita semakin tahu banyaknya dosa. Semakin kita mau berbuat baik untuk melakukan hukum Taurat, semakin hal yang jahat yang kita lakukan karena kita semakin tahu bahwa yang kita lakukan itu jahat atau berdosa. Maka hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Keselamatan itu hanya iman kepada Yesus atas karya salib Yesus di atas kayu salib. Nah, ketika kita sudah diselamatkan karena percaya salib Yesus, darah Yesus, tubuh Yesus, maka kita harus menjaga kekudusan yang sudah kita dapatkan itu dengan apa? Berusaha untuk menjauhi dosa. Yang itu kita tahu semuanya dari hukum Taurat, perjanjian lama. Maka perjanjian lama itu sebagai guidance saja. Tidak akan menyelamatkan saudara. Saudara sudah selamat. Nah, supaya keselamatan itu bisa terus bertahan menjadi milik kita, ya kita harus hidup benar. Nah, supaya kita tahu itu bisa terus kita pegang gimana caranya, tata caranya gimana, directionnya gimana, perintahnya gimana, supaya kita bisa menjaga keselamatan itu, ya kita harus baca Taurat supaya kita tidak melakukan hal-hal yang blunder, hal-hal yang salah, yang akhirnya membuat keselamatan itu bisa hilang. Ya, jadi Yesaya pernah berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan di ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah Israel tidak mendengar? Ya. Apakah Israel menanggapinya? Kalau kita baca ayat 19, Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Kita juga sebagai orang Kristen begitu kadang-kadang cemburu. Kenapa orang-orang yang tidak Kristen itu kok sepertinya gimana gitu? Kok orang di luar Kristen tuh gampang ya memperoleh sesuatu ya? Ya karena mereka tidak tahu kebenaran. Mereka belum terima keselamatan dan mereka belum tahu bagaimana hidup mempertahankan keselamatan itu. Sehingga oleh karena itu kita melihat banyak orang itu kayaknya gimana gitu. Enak-enak aja gitu hidupnya. Nah, kita memang sering cemburu ya. Tapi mestinya nggak perlu cemburu. Karena kita tahu memang orang yang terikat dengan dunia ya hidupnya kan seperti itu. Kerja keras, ukurannya ngomongnya uang. Kalau Bapak Ibu ngobrol-ngobrol sama orang, terus orang itu ngobrolnya soal handphone, soal liburan, soal uang, soal investasi. Ketika ketemu sama dia ngomongnya itu melulu. Soal uang, investasi, masa depan, bisnis. Pokoknya ngomongnya selalu itu mulu. Ini orang yang masih terikat dengan uang, saudara. Terikat pada dunia. Ya. Maka jangan cemburu sama orang seperti ini. Nah, kalau mereka terikat sama dunia, ya mereka tidak akan lepas dari dunia ini. Meskipun mereka mati, mereka akan terikat dengan dunia ini. Tapi kalau saudara melekat pada Tuhan, saudara mati nanti, saudara akan tidak terikat akan dunia ini. Dan akan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan janjikan akan diberikan Yerusalem baru. Yang jauh lebih indah daripada bumi ini. Dibangkitkan kembali. Jadi kata Yesaya di ayat 20, Tuhan telah berkenan ditemukan oleh mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ini ironis, orang yang gak nanyakan Tuhan, gak seperti Israel yang terus bertanya dan ngobrol sama Tuhan. Orang yang tidak mencari Tuhan, ironis, padahal Israel itu senantiasa mencari wajah Tuhan. Justru orang yang tidak mencari Tuhan, justru orang yang tidak mau bertanyakan Tuhan, itu yang ditampakkan dirinya. Atau Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka mengalami Tuhan. Makanya kalau saya lihat ada kesaksian orang tadinya bukan Kristen terus jamah Tuhan bertemu dengan Yesus akhirnya bertobat, saya bilang itu tamparan buat kita orang Kristen. Kenapa Tuhan nggak menampakkan diri kepada kita?
Kenapa Tuhan nggak mau berjumpa dengan kita? Wah, kita sudah jadi anaknya, tapi kok kita nggak pernah berjumpa dengan Tuhan, malah Tuhan memberikan dirinya untuk dijumpai oleh orang-orang yang membenci dia. Kadang-kadang kan ini mestinya dipertanyakan. Kita kadang-kadang orang Kristen sombong terus berkata, ya kita sudah dewasa lah, nggak butuh kayak gitu-gitu lagi. Kan berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Iya bagus, benar, satu sisi saya juga mengimani itu. Tapi kan mestinya kita bertanya dulu kenapa? Saya jujur saja 20 tahun jadi pendeta, seumur hidup saya jadi Kristen, 2/3 hidup saya melayani Tuhan, lebih bahkan 3/4 hidup saya melayani Tuhan. Saya belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus dalam mimpi, dalam penglihatan, dalam nubuatan. Gak pernah, saudara. Kalau ngebayangin, iya. Tapi kalau mimpi, gak pernah. Pengen gak? Pengen. Tergoda untuk berkata seperti orang lain, ya saya udah imannya udah dewasa, Tuhan gak mungkin menampakkan dirinya. Tapi saya kepengen banget. Sebab saya pengen tahu siapa Tuhan saya, seperti apa dia. Jadi kalau saya lihat ada orang lain yang belum Kristen tapi mendapatkan anugerah bisa bertemu dengan Tuhan, melihat atau bermimpi dengan Tuhan, wah ini saya ngirinya luar biasa. Tapi saya nggak ngiri dengan tendensi negatif. Saya langsung berpikir, iya, mestinya Tuhan berjumpa dengan saya. Ada yang salah apa yang aku lakukan? Sesuatu apa yang nggak benar yang saya lakukan sehingga Tuhan nggak menampakkan diri? Saya selalu sampai sekarang ini. Jadi satu sisi saya berkata, mungkin karena iman saya sudah dewasa, tapi saya selalu bertanya dalam hati, apa yang salah dengan saya? Maka akhirnya saya berusaha untuk memperbaiki diri, semakin dalam dengan Tuhan. Entah sampai titik di mana nanti di usia saya yang keberapa nanti, saya akhirnya bisa punya pendapat dengan pasti. Kenapa Tuhan tidak mau menjumpai saya ketika saya masih sehat sebagai manusia normal? Tapi saya percaya, pasti kehendaknya itu baik untuk saya. Jadi, jangan sampai seperti orang Israel yang Tuhan berkata kepada Yesaya untuk disampaikan kepada Israel, jangan sampai aku mengulurkan tanganku kepada bangsa Israel yang tidak taat dan yang membantah. Sepanjang hari aku sudah membentangkan tanganku, mengulurkan tanganku untuk digapai mereka, tapi mereka terus tegar tengkuk, tidak merasa butuh aku. Saya kepengen setiap Tuhan, bahkan belum melakukannya, baru berniat, tangan baru digerakkan sedikit saja, kita langsung gapai cepat dan pegang erat untuk tak dilepaskan. Saya kepengen dalam hidup saya seperti itu. Saya berharap juga saudara bisa seperti itu. Dan semoga tadarus Alkitab kita di Roma 9 ini memberkati semua. Roma 9 hanya sampai ayat 21. Jadi jadilah orang Kristen yang memposisikan diri dengan benar. Orang Kristen yang benar-benar mencari wajahnya Tuhan, supaya berkat anugerah senantiasa penuh atas setiap kita. Haleluya. Ya, kembali saya mengundang saudara untuk belajar teologi di dalam kelas teologi bagi kaum awam ini. Saudara yang mau belajar, tapi saudara merasa, Pak, saya tapi nggak mau jadi pendeta loh, saya cuma mau mendalami kebenaran aja. Ini kelas buat saudara emang, nggak ada tugas. Jadi jangan pikir nanti ada tugas-tugas lagi, saya kan ibu rumah tangga, Pak, saya kan udah tua, Pak. Enggak, ini cuma kita belajar saja.
Jadi setiap pertemuan saudara nanti akan mendengarkan dosen memaparkan materinya, kemudian ada diskusi dan kita bertanya jawab ya. Ada materi juga yang akan dikirimkan kepada saudara sehingga saudara bisa belajar mandiri topik itu. Jadi kita belajar bertumbuh dalam diskusi. Jadi kelas ini akan lebih condong berdiskusi saudara ya. Saya berharap saudara menyambutnya hanya 100.000 per bulan. Nggak besar itu saudara. Makan bakso 3 mangkok aja nggak bisa ya. Karena bakso kalau yang enak itu harganya udah 30.000, 40.000-an. Bener saudara ya. Kecuali yang pinggir jalan masih bisa dapat 15.000, 20.000 ya. Ya, jadi kalaupun 20.000 ya cuma dapat 5 mangkok ya. Untuk sekeluarga belum tentu cukup ya. Daripada gitu mendingan kita puasa saja dulu, tidak makan bakso seminggu. Untuk uangnya kita belajar Alkitab ya. Jadi kami tidak fokusnya ke uang sih ya. Cuma kita memang tidak membuat free karena dengan investasi kecil, saudara pasti merasa ada tanggung jawab untuk belajar. Ya. Belajarnya nggak pakai tugas-tugasan kok. Ya. Jadi ikuti. Jadi nanti ada dosen yang mengampu dan kemudian biasanya di akhir pertemuan saya akan masuk dalam kelas 1 hari penuh dan saya akan membuka diri saya seluas-luasnya untuk diajak diskusi dengan saudara tentang topik materinya atau jawaban yang saudara belum merasa puas gitu dengan jawaban dosen, dan juga mungkin kita bisa bertanya banyak hal ya. Jadi nanti saya akan isi satu sesi dalam kelas ini saudara ya. Jadi Bapak Ibu yuk daftar. Hari Sabtu nanti kita akan mulai. Jadi masih ada waktu sampai hari Jumat ini ya. Jadi hari ini saudara masih bisa mendaftar ya. Nanti Sabtu sore kita sudah membuka kelasnya. Jadi kalau sudah mulai Sabtu sore itu ya kelas pasti akan ditutup. Jadi masih ada kesempatan untuk malam ini langsung daftar, hubungi Bu Esther atau di scan barcode-nya, isi formulirnya, atau besok pagi paling nggak saudara bisa melakukan semua tadi supaya tidak terlambat waktunya. Kalau terlambat berarti harus nunggu lagi sampai kelas teologi proper atau pengajaran tentang Tuhan atau Allah ini muncul kembali ya. Jadi saya berharap semuanya bersama dan saya undang hari Minggu nanti untuk datang ke gereja JKI The Way di Serpong di apartemen Tripak. Kita tidak pernah tutup gereja, selalu buka. Sejak pandemi pertama bahkan kita selalu buka. Meskipun memang kita menganjurkan jemaat untuk mengikuti aturan pemerintah untuk tidak datang ke gereja, tapi kami, saya terutama, dan juga para aktivis, ya, pemain musik, WL, sound system, dan lain sebagainya itu selalu bikin ibadah minggu di gereja. Kadang-kadang ada 1, 2, dan sekarang mulai beberapa orang datang lagi ya. Saya mengundang saudara untuk yang tinggal di Serpong dan sekitarnya datang ke gereja langsung kalau belum punya gereja untuk beribadah bersama kami. Tapi kalau saudara sudah punya komunitas dan saudara terus pengen diberkati kami, silahkan mengikuti ibadahnya secara live streaming atau juga siaran tundanya dalam ibadah online ya. Nanti saudara pasti juga akan diberkati Tuhan luar biasa. Ya, sama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak makasih buat hari ini. Kami sudah belajar tentang Roma pasal yang ke-9. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin.